Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Irene Diah Ayuwati dari Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pelayaran dan perkapalan. Pada materi pelayaran, kita akan mempelajari 3 bab, yaitu yang pertama pengetahuan umum, lalu perkembangan pelayaran nasional, dan juga dasar hukum pelayaran. Untuk pengetahuan umum, apa sih industri pelayaran itu? Jadi, industri pelayaran itu merupakan suatu usaha di bidang transportasi laut yang memberikan jasa berupa perpindahan suatu barang, baik secara place utility maupun time utility. Jenis pelayaran sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan kegiatan, yang kedua berdasarkan trayek. Berdasarkan kegiatan juga ada dua. Yang pertama pelayaran niaga, lalu yang kedua pelayaran non-niaga. Pelayaran niaga sendiri itu pelayaran yang berhubungan dengan kegiatan komersial, sedangkan pelayaran non-niaga adalah pelayaran yang melayani kegiatan non-komersial. Pelayaran niaga sendiri terbagi menjadi 3, yaitu business shipping, commercial shipping, dan juga merchant marine. Untuk berdasarkan trayek sendiri, pelayaran dibagi menjadi 2, yaitu pelayaran nasional dan internasional. Pelayaran nasional adalah pelayaran yang terjadi di wilayah teritori suatu negara, sedangkan pelayaran internasional adalah pelayaran yang terjadi di laut internasional dan juga menghubungkan dua negara yang berbeda. Lalu, untuk manfaat pelayaran sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, time utility, yang kedua, place utility, yang ketiga, ship owner utility. Apa sih time utility? Time utility itu adalah suatu barang yang saat ini mungkin belum bermanfaat, tapi bisa jadi bermanfaat di tempat yang lain dengan waktu yang sama. Kalau place utility adalah suatu barang yang menjadi lebih bermanfaat setelah dipindahkan ke tempat yang lain. Untuk ship owner utility sendiri adalah barang yang benar-benar dapat berada di tangan pemiliknya. Lalu kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu perkembangan pelayaran nasional. Di sini perkembangan pelayaran nasional sendiri saya bagi menjadi 4 outline. Saya ambil berdasarkan informasi yang berada di situs website PT Pelni. Jadi pada tanggal 5 September 1950 itu dikeluarkan surat keputusan bersama atau SKB antara Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum untuk mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal atau yang biasa disebut Pepuska. Latar belakang pendirian Yayasan Pepuska sendiri diawali dari penolakan pemerintah Belanda atas permintaan Indonesia untuk mengubah status maskapai pelayaran Belanda yang beroperasi di Indonesia. Saat itu maskapai pelayaran Belanda itu namanya KPM, biasanya disebut KPM. Jadi Belanda itu menolak untuk mengubah status pelayaran KPM itu menjadi perseroan terbatas. Lalu yang kedua, pemerintah Indonesia juga menginginkan agar kapal-kapal KPM dalam menjalankan operasi pelayaran di perairan Indonesia itu menggunakan bendera merah putih. Nah, itulah mengapa Belanda menolak permintaan Indonesia. Lalu pada tanggal 28 April 1952, Yayasan Pepuska resmi dibubarkan dan didirikan PT Pelni. Pendirian PT Pelni sendiri itu didasarkan dengan surat keputusan Menteri Perhubungan dan juga Berita Negara Republik Indonesia nomor 50 tanggal 20 Juni tahun 1952. Lalu pada 1961 pemerintah menetapkan perubahan status dari maksudnya ini perubahan status PT Pelni ya. Perubahan status Pelni dari perusahaan perseroan menjadi perusahaan negara. Lalu pada 1975 status perusahaan diubah dari perusahaan negara atau PN menjadi perseroan terbatas atau PT Pelni. Untuk dasar hukum pelayaran sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 7 Mei 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, lalu diundangkan pada tanggal 7 Mei 2008 di Jakarta oleh Menhumkam Andi Matalata, lalu ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 64. Untuk pembahasan kedua, kita beralih di perkapalan.
Di perkapalan sendiri akan ada 3 bab yang saya jelaskan, yaitu mengenai pengertian umum, jenis kapal, serta dasar hukum perkapalan. Nah, pengertiannya sendiri, apa sih industri perkapalan itu? Industri perkapalan sendiri itu merupakan suatu industri yang berorientasi untuk menghasilkan produk berupa kapal, bangunan lepas pantai, bangunan terapung, dan lain sebagainya. Jenis kapal sendiri itu ada kapal barang atau cargo vessel, Panamax class, kapal penelitian, kapal penumpang atau passenger vessel, kapal barang penumpang, kapal barang dengan akomodasi penumpang terbatas. Nah, untuk kapal barang sendiri itu ada 7 jenisnya. Yang pertama itu general cargo carrier, bulk cargo carrier, kapal tanker, combination carrier, offshore supply ship, special design ship, lalu juga kapal kontainer. Kapal kontainer sendiri punya 3 jenis, yaitu kapal kontainer biasa, roll on atau roll off, lalu lash atau yang bisa disebut lighter port ship. Dasar hukum pelayaran sendiri ada 4, mulai dari KUHD, buku 2 tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran, terdiri dari 13 bab dari pasal 309 sampai dengan pasal 754 KUHD. Lalu yang kedua itu KUH Perdata, lalu yang ketiga itu KUHP. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai pelayaran dan perkapalan. Terima kasih, semoga harinya menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.